jawab sosial perusahaan dan keberlangsungan usaha. Pengertian secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah bentuk kepedulian perusahaan sebagai peningkatan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan serta memelihara lingkungan sekitar dan menanggapi keadaan sosial yang ada. Pengertian menurut para ahli. Menurut Kotler NNC 2005, mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud dari sebuah komitmen perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui kegiatan bisnis sebagai sumber daya perusahaan. Tujuan dari CSR dilansir dari Harvard Business Review. Tujuan utama dari CSR adalah menyelaraskan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan nilai bisnisnya. Manfaat adanya tanggung jawab sosial perusahaan melalui CSR. Yang pertama, mendapatkan izin untuk beroperasi. Beberapa manfaat bisa diperoleh perusahaan yang bersedia melakukan CSR. Misalnya saja, manfaat berupa adanya izin yang diberikan pada perusahaan tersebut untuk bisa terus beroperasi. Izin untuk terus beroperasi tentu jadi lebih mudah didapatkan karena kegiatan CSR cenderung menyenangkan bagi masyarakat. Maka masyarakat tentu akan terus mendukung kelangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua, melebarkan akses. Sebuah perusahaan yang telah berdiri tentu memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan bagi perusahaannya. Salah satu pengembangan perusahaan yang dimaksud adalah ekspansi perusahaan. Ekspansi perusahaan bisa dilakukan jika memang perusahaan bisa memiliki akses banyak. Dalam hal ini, sebenarnya akses yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah akses yang menuju ke berbagai pihak yang dapat menunjang perusahaan untuk melakukan ekspansi. Ketiga, membangun hubungan. Melalui kegiatan corporate social responsibility, diharapkan pula agar perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Jika dilihat secara lebih dalam, maka perolehan izin berdirinya sebuah perusahaan pun memerlukan peran dari beberapa warga sekitar, misalnya seperti peran dari tokoh masyarakat. Maka dari itu, perusahaan haruslah dapat membina hubungan yang baik, terutama dengan warga sekitar. Yang keempat, mengembangkan produktivitas. Saat sebuah perusahaan menjalankan beberapa aksi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, maka hal ini berarti perusahaan melibatkan peran para karyawan. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam misi menjalankan CSR, entah itu berupa pembagian sembako atau pembagian produk perusahaan, atau bisa juga bentuk CSR ini lebih mengacu pada sebuah layanan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. Yang kelima, mendapat penghargaan. Hal lainnya yang juga bisa diperoleh perusahaan setelah melakukan CSR adalah adanya penghargaan yang diterimanya. Sebenarnya CSR tidak selalu dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan reward atau penghargaan khusus baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Dimensi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, ekonomi. Dimensi ekonomi merupakan dimensi yang berada pada tingkat paling bawah. Pada dimensi ini, perusahaan hanya berfokus pada laba atau keuntungan secara finansial. Apabila perusahaan tidak memperoleh laba, maka tanggung jawab sosialnya atau corporate social responsibility belum dapat dilaksanakan. Yang kedua, legal. Dimensi legal merupakan dimensi yang berada satu tingkat di atas setelah dimensi ekonomi. Pada dimensi ini, perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya demi mematuhi peraturan atau hukum yang ada. Yang ketiga, etika. Dimensi etika merupakan dimensi yang berada di atas dimensi legal. Pada dimensi ini, perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya karena sebuah kesadaran akan etika dan sebuah tindakan yang dianggap benar serta baik terhadap lingkungan atau masyarakat. Yang keempat, sukarela. Dimensi sukarela merupakan dimensi yang berada di tingkat paling atas di antara semua dimensi. Pada dimensi ini, perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau corporate social responsibility karena sudah menjadi sebuah keinginan dan kemauan dari perusahaan itu sendiri. Komponen tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Peran dari manajemen sumber daya manusia atau SDM sebagai bagian yang turut andil dalam tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah membantu perusahaan dan mensejahterakan karyawan-karyanya bukan hanya dari segi gaji namun juga sosial beserta melihara lingkungan kerja agar tetap kondusif. Hal tersebut dilakukan demi minimalkan terjadi turnover
serta menjaga citra perusahaan yang akan dibawa oleh karyawan nantinya. 2. Manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko sebagai bagian yang turut andil dalam tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah menganalisis dan mengantisipasi risiko yang memiliki potensi merugikan perusahaan dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan demi meminimalisir terjadinya kecelakaan yang akan berdampak pada lingkungan internal maupun eksternal. 3. Manajemen pemasaran. Peran dari manajemen pemasaran sebagai bagian yang turut andil dalam tanggung jawab sosial adalah menciptakan reputasi atau citra perusahaan di mata masyarakat dan memperoleh pelanggan yang loyal. Jenis tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggan, yaitu melakukan proses produksi sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku dan menjamin keamanannya. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pelanggan seperti mengenai komposisi produk, harga, manfaat, dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan layanan untuk menampung keluhan, kritik, dan saran dari pelanggan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan, yaitu menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, memberikan gaji layak sesuai dengan UMR yang berlaku, membuka peluang atau kesempatan karir untuk semua karyawan tanpa melihat latar belakang golongan manapun. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan kepada kreditor, yaitu memberikan informasi yang jujur kepada kreditor dan mengenai kondisi perusahaan sebenarnya. Selanjutnya, memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan tepat waktu atau sesuai perjanjian, menjaga kepercayaan dan menjalin hubungan yang baik terhadap kreditor. Selanjutnya ialah tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemilik dan investor, yaitu memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai keadaan finansial perusahaan sesuai dengan aturan yang ada, melindungi hak pemilik dan investor, dan menjaga kepercayaan antara pemilik dan investor. Selanjutnya ialah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, yaitu menjaga ketertiban sosial dan komunitas masyarakat setempat yang berhubungan dengan perusahaan, memelihara ekosistem yang ada dan minimalis tingkat polusi. Dan ketiga, mengolah limbah dengan benar demi kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar. Contoh kasusnya adalah tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, PT Dzarum, yaitu mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu Dzarum Social Responsibility terhadap masyarakat. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka mempekerjakan masyarakat sekitar. Dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal karena memberi sumbangsih kepada masyarakat. Kesimpulannya, tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan dari bisnisnya. Dengan melakukan CSR, tujuan perusahaan itu pun bisa terpenuhi. Telah ditunjukkan oleh banyak studi kasus, perusahaan memperoleh banyak keuntungan bila keberadaan jangka panjang terjamin. Keberlangsungan perusahaan ini erat berkait dengan reputasi yang diperoleh melalui hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.